Bab 3377. Menyerap Reiki. Hanya saja masih terdapat perbedaan antara kepatuhan naluriah Rudy Chu dan eksekusi paksa. Eric Kin juga lebih memilih metode aman ini, yang dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan seminimal mungkin. Selanjutnya, saatnya memulihkan aura. Dalam formasi, Reiki tiba-tiba bergoyang. Kemudian, pusaran Reiki muncul di dalam tubuh Eric Kin, kemudian mulai dengan panik menyerap energi kehidupan dan Reiki di sekitarnya. Jangan lihat Eric Kin yang berhasil menekan Rudy Chu, tapi auranya sendiri masih sangat lemah. Dalam 3 hari terakhir ini, sebagian besar Reiki yang diserap Eric Kin digunakan untuk menggambarkan pola dewa. Bisa dikatakan meski berada di fase transendensi, jika Penatua Chu dan ketua sekte Mu menyadarinya saat ini, Eric Kin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk kabur. Untungnya, ketua sekte Mu menyiapkan sumber daya yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Eric Kin sedang menyerap dengan sembrono, kondisi tubuhnya terus-menerus membaik. Dan semua ini, tentu saja tidak bisa menyembunyikan 2 orang yang berada di luar formasi. Ketua sekte Mu, kenapa Reiki di sekeliling bergoyang dengan begitu parah? Tidak akan terdapat perubahan, kan? Di luar formasi, Penatua Chu merasakan Reiki dari roh formasi terus-menerus melonjak ke arah tubuh Eric Kin, dan sedikit merasa khawatir. Meskipun dia adalah tetua dari keluarga Chu, dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang pengendalian tubuh. Seharusnya tidak ada masalah, pengendalian tubuh banyak menyerap Reiki, artinya tubuh Taois ini sangat kuat, kata ketua sekte Mu sambil tersenyum. Namun, dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah teknik rahasianya terlalu kuat, sehingga menyebabkan masalah bagi Rudy Chu untuk menyerapnya. Rudy Chu seharusnya tidak bisa menyerap terlalu banyak Reiki, mungkinkah itu adalah energi hitam? Setelah mengejek Penatua Chu, di tengah kolam spiritual, tanah bergetar dengan hebat, menyebabkan ketua sekte hampir tersandung. Kemudian, keduanya terkejut saat melihat di dalam kabut, cairan spiritual di dalam spiritual kolam tampak mendidih dan terus bergetar. Segera setelah itu, saat kolam spiritual bergetar, tetesan air memantul dan terbang ke udara, kemudian ditelan langsung ke perut oleh Eric Kin. Untuk mempercepat kecepatan, Eric Kin berhenti menyerap Reiki dan langsung menelan cairan spiritual. Kualitas cairan spiritual sekte Senluo tidak buruk. Apakah benar-benar muncul masalah? Kali ini, ketua sekte Mu tidak bisa duduk diam lagi, dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengecilkan pupil matanya dan melayang. Cairan spiritual di kolam spiritual ini tentu saja sangat bagus, ini bukanlah tempat yang dia ciptakan khusus untuk Rudy Chu, melainkan kolam spiritual untuk sekte Senluo. Dan apa yang salah dengan metode melahap Eric Kin? Ayah, ketua sekte Mu, tubuh Taois ini terlalu kuat, aku merasa sangat nyaman setelah menggunakan pengendalian tubuh, tetapi tubuh ini terasa sangat lemah dan lapar, aku sangat ingin melahap Reiki. Tetapi ketika ketua sekte Mu dan Penatua Chu keduanya mulai merasa gugup, suara bersemangat Rudy Chu langsung terdengar. Tentu saja, dia bisa berbicara melalui tenggorokan Eric Kin lah yang memberinya otoritas. Dan pengendalian tubuh pada akhirnya berada di tangan Eric Kin. Jika Rudy Chu ingin berbicara omong kosong, maka itu akan tersangkut di tenggorokannya sebelum dia berteriak. Melihat Rudy Chu berbicara, mereka berdua baru terlihat sedikit santai. Rudy Chu merasa dirinya memiliki kekuatan penuh, suaranya keluar dari tenggorokannya, yang berarti Rudy Chu seharusnya berhasil memenangkan pengendalian tubuh. Kepala keluarga Chu segera memutar bola matanya dan pura-pura menegur. Rudy, jangan bersikap konyol, ini adalah kolam spiritual sekte Senluo,
bahkan jika ketua sekte memandang tinggi pada dirimu, dan cairan spiritual bukanlah barang yang berharga, tetapi kamu tidak bisa bertindak dengan sembarangan. Tidak apa-apa, sejak pengendalian tubuh berhasil, energi kehidupan dan Reiki di sini pada dasarnya disiapkan untuknya, biarkan dia menyerapnya. Raut wajah ketua sekte berubah, dan pada akhirnya tersenyum. Ayah, ketua sekte telah mengatakan demikian, kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan lagi, kata Rudichu. Kalau begitu aku harus merepotkan ketua sektemu. Penatua Chu juga tersenyum tipis dan tidak menolak lagi. Ini adalah sebuah hal kecil, untuk apa berterima kasih. Kensmu memiliki senyum di wajahnya dan tampak murah hati. Tapi dia mengutuk di dalam hatinya, bajingan ini benar-benar sangat serakah. Jika kamu benar-benar tidak ingin Rudichu menyerap ini, maka biarkanlah dia keluar. Bukankah ini sama seperti membuat Rudichu memanfaatkan keuntungan dari sekte Senluo? Dan kamu juga mengatakan bahwa cairan spiritual tidak berharga. Reiki ini sangat murni dan berharga. Dari mana-mana Rudichu sedang menyerap aura, dia itu sedang menelan batu roh dan koin roh. Jangankan energi kehidupan ini, meskipun sedikit bercampur, tetapi mereka diringkas dari tak terhitung banyaknya kultivator yang masih hidup yang dikumpulkan oleh dirinya selama beberapa hari ini, tapi mereka semua langsung diserap dengan begitu saja oleh putramu. Namun, Kensmu tidak mengatakan apa-apa. Jika Penatua Chu ingin bersikap serakah, maka biarkan saja. Rudichu mempraktekkan teknik rahasia yang Kensmu berikan, dan cepat atau lambat dia menjadi pupetnya. Semakin cepat dia menyerapnya, semakin cepat dia berubah. Jika saatnya tiba untuk membunuh Penatua Chu, keluarga Chu adalah miliknya sendiri. Sedikit Reiki bukanlah apa-apa. Di bawah emosi ganda dari kenyamanan diri dan rasa sakit ketua sektemu, Eric Kin meningkatkan daya isap secara maksimal. Seperti ikan paus yang menelan air laut, cairan spiritual di dalam kolam dengan cepat dilenyapkan dengan teknologi mata telanjang. Eric Kin tidak hanya ingin mengembalikan tingkat kultivasi fase transendensi, tetapi ingin mengisi kembali setiap bagian dari Reiki yang hilang di dalam tubuh, yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan dalam keadaan fase transendensi normal. Berikutnya adalah energi kehidupan. Aura ini juga sangat kurang di dalam diri Eric Kin. Seseorang tidak dapat hidup tanpa energi kehidupan. Hanya ketika energi kehidupan melimpah maka banyak hal yang dapat dilakukan. Memurnikan energi kehidupan sama sekali tidak mudah, tetapi Eric Kin telah melewati hidup dan mati sebelumnya. Energi kehidupan dan energi kematian dapat diserap, dan hal ini tidak membuatnya melalui proses yang sulit. Butuh setengah hari untuk menyerap ini. Ekspresi ketua sektemu sudah menjadi sangat masam sebelum Eric Kin akhirnya berhenti menyerap lagi. Sosok itu berkedip dan datang langsung ke depan mereka berdua. Rudy, biarkan ayah memeriksa dirimu. Dengan senyum di wajahnya, Penatua Chu memeriksa Eric Kin. Namun, Eric Kin sudah melakukan persiapan, dan Penatua Chu tidak bisa melihat apa-apa. Tidak buruk, pengendalian tubuhmu sangat bagus, Penatua Chu berkata dengan puas. Sekarang Rudichu telah menyerap begitu banyak sumber daya dengan gratis, pengendalian tubuhnya pasti sangat kokoh. Namun, Rudichu malah memutar bola matanya tanpa berkata-kata. Eric Kin berada di sisinya. Kamu bahkan tidak bisa melihat bahwa pengendalian tubuhnya gagal. Sepertinya kultivasi Eric Kin ini memang lebih tinggi dari ayahnya. Dan tepat ketika Penatua Chu merasa bahwa putranya tidak mengecewakannya, dan telah memanfaatkan keuntungan dari sekte Senluo, Rudichu berbicara lagi. Omong-omong, ayah, bukankah kamu juga telah menyiapkan barang-barang yang dapat memulihkan tubuhku? Cepat berikan kepadaku,
Aku akan menyerapnya bersama-sama setelah kembali. Rudy, apakah kamu masih merasa tidak cukup setelah menyerap begitu banyak? Tidak bagus jika menyerap begitu banyak, kata Penatua Chu dengan tak berdaya. Meskipun dirinya telah menyiapkan banyak hal, namun semuanya siap untuk keadaan darurat dan sangat berharga. Ayah, bagus atau tidaknya tubuh Taoisku adalah sebuah hal yang baik. Selain itu, ketua sektemu bersedia meminjamkan energi kehidupan kolam spiritual padaku. Sebagai satu-satunya ahli waris, apakah ayah tidak bersedia memberikan sedikit pun bantuan untukku? Berikanlah padaku, kata Rudy Chu dengan tidak senang. Baiklah, baiklah, kamu dapat mengambil untuk menyerapnya, dan bawa kembali padaku jika kamu tidak bisa habis menyerapnya. Penatua Chu merasa ucapannya sangat masuk akal, dan memberikan tas penyimpanan yang belum dibuka langsung kepada Rudy Chu. Setelah Rudy Chu mengambilnya, dia pergi dan kembali ke kediamannya. Penatua Chu, apakah menurutmu ada yang salah setelah putramu menggunakan pengendalian tubuh? Ketua sektemu menatap punggung Rudy Chu yang berjalan menjauh dan mengerutkan keningnya. Bersambung.